Halo teman-teman, kita ketemu lagi di kuliah online seri filsafat dan sastra. Nah, teman-teman, ketika kita membaca sebuah novel atau ketika kita menonton sebuah pertunjukan teater atau drama atau menonton drama di Netflix contohnya, seringkali kita terpesona oleh tokoh-tokohnya. Ya. Ada tokoh yang kita kagumi, ada yang kita benci, ada pula yang membuat kita bingung apakah dia baik atau jahat. Nah, uh, bagaimana sebenarnya kita bisa menilai tokoh-tokoh itu? Apakah tokoh-tokoh itu sekedar berdasar kita nilai baik karena tindakan dan perilakunya, ataukah kita menilai tokoh itu baik dan jahat itu berdasarkan sesuatu yang jauh lebih dalam? Disinilah filsafat Aristoteles memberi kita pandangan yang menarik. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno. Dia mengembangkan apa yang disebut sebagai virtue ethics atau etika kebijakan. Berbeda dengan etika modern yang sering menekankan aturan atau akibat, Aristoteles bertanya, bagaimana ya caranya menjadi manusia yang baik? Bagi Aristoteles, etika itu bukan soal hitam dan putih, bukan soal patuh pada aturan, tapi soal membentuk karakter. Jadi, menurut Aristoteles, manusia itu bisa mencapai apa yang disebut sebagai eudaimonia. Eudaimonia itu apa? Eudaimonia itu kebahagiaan yang sejati. Caranya gimana? Dengan mengembangkan kebijaksanaannya dan kebajikannya. Nah, pertanyaannya, apa itu kebajikan? Kebajikan itu, menurut Aristoteles, itu adalah kebiasaan seseorang atau manusia bertindak, baik yang dia miliki dari dalam dirinya maupun yang dia peroleh melalui latihan. Misalnya, keberanian. Keberanian itu adalah salah satu aspek dalam kebajikan. Kan ada keadilan, ada keberanian, ada ugahari atau menahan diri. Nah, keberanian itu adalah kebajikan yang muncul ketika kita terbiasa menghadapi ketakutan dengan cara yang tepat. Nah, sekarang mari kita kaitkan dengan sastra. Tokoh-tokoh dalam novel itu kan seringkali menunjukkan atau seringkali harus melalui satu perjalanan moral. Ada tokoh yang misalnya awalnya dia penakut, pengecut, tapi kemudian dia lewat pengalaman hidup dalam cerita itu, dia menjadi berani. Atau misalnya ada tokoh yang awalnya sangat tamak, tapi kemudian oleh cerita dan pengalaman dalam kisahnya, dia kemudian menjadi murah hati. Inilah yang bisa kita baca dengan kacamata Aristoteles. Dengan kacamata Aristoteles kita bisa melihat apakah tokoh di dalam cerita sastra yang kita baca itu mengembangkan satu pola kebajikan atau justru malah berbalik sebaliknya. Kan ada tuh tokoh yang dulunya baik tapi karena mengalami kepahitan kemudian dia menjadi tokoh yang jahat. Nah, contoh-contoh yang bisa kita lihat dari karya sastra ya, saya hanya bisa memberi contoh karya sastra Yunani kuno ya, yang sangat dekat dengan filsafat. Misalnya tentang Iliad ya, satu epik yang ditulis oleh Homer ya. Nah, di dalam kisah Iliad itu ada Achilles ya, atau Achilles ya. Achilles ini kan adalah pejuang yang gagah berani. Tapi Achilles ini punya kelemahan, teman-teman. Dia mudah marah. Nah, kemarahan Achilles itu nanti akan membuat begitu banyak orang menderita. Nah, kalau kita gunakan Aristoteles, kita bisa bertanya dari kisah Iliad itu, apakah keberanian Achilles itu
memang layak disebut sebagai kebajikan, atau justru keberaniannya itu justru berlebihan sehingga menjadi kelemahannya. Kalau begitu dia bukan kebajikan. Nah, Aristoteles menyebut ada istilah itu golden mean. Golden mean itu artinya jalan tengah. Artinya, keberanian itu hanya bisa menjadi kebajikan kalau dia secukupnya. Gini, kalau Aristoteles itu kan selalu mengandaikan bahwa kebajikan itu ada di tengah-tengah antara dua ekstrim. Satu ekstrim adalah ketakutan, kepengecutan, satu ekstrim adalah kenekatan. Nah, di tengahnya inilah keberanian. Keberanian itu ada di antara pengecut dan nekat. Nah, dalam sastra modern, kita bisa ambil contoh lain, misalnya kisah tentang Atticus Finch, ya. Penulis yang kemudian melahirkan novel To Kill a Mockingbird, ya. Kisah To Kill a Mockingbird ini yang ditulis oleh Atticus atau Finch ini kan nggak bisa dilepaskan dari sosok Atticus ini sebagai seorang pengacara yang membela orang kulit hitam di tengah masyarakat yang rasis. Nah, si Atticus dalam cerita To Kill a Mockingbird ini, Atticus ini menunjukkan kebajikan. Di situ ada keberanian, ada keadilan, dan ada integritas. Atticus tentu saja dia bukan pribadi yang sempurna, ya, tapi karakter dia itu menunjukkan bahwa kebajikan itu bisa membimbing seseorang dalam situasi yang sulit. Nah, kemudian pertanyaan bagi kita dengan memahami filsafat Aristoteles ini apa? Pertama, dengan menggunakan kacamata Aristoteles, kita bisa membaca tokoh sastra ini atau tokoh-tokoh dalam sastra ini sebagai karakter yang bukan hanya sekedar baik atau jahat, penakut atau pemberani, bukan. Tapi kita bisa lebih dalam melihatnya. Bagaimana karakter seseorang itu lebih daripada apa yang dia tunjukkan dalam perilakunya. Seseorang dalam kisah itu mungkin sesekali berbuat salah, tapi yang paling penting adalah arah hidupnya. Apakah dia bertumbuh menuju kebajikan atau dia menjauh dari kebajikan. Kedua, dengan kacamata Aristoteles, kita bisa menggunakan tokoh sastra itu sebagai cerminan untuk diri kita sendiri. Jadi saat kita membaca, kita bisa bertanya, apakah saya ini lebih mirip dengan tokoh yang sabar atau tokoh yang pemarah? Apakah saya sedang melatih kebajikan saya dalam hidup sehari-hari atau tidak? Selain itu, ketika kita menggunakan kacamata Aristoteles, kita juga bisa melihat bahwa sastra itu sebenarnya adalah laboratorium moral. Para penulis sastra kan menciptakan tokoh-tokoh fiksi bukan hanya untuk menghibur kita yang membaca, tapi juga untuk mengajak kita merenung apakah karakter yang ada di dalam karya sastra itu layak kita teladani atau kita waspadai. Nah, teman-teman, Aristoteles itu percaya bahwa etika adalah soal kebiasaan. Kita tidak pernah bisa menjadi person yang baik dalam waktu semalam. Sama seperti tokoh dalam novel yang selalu harus melewati berbagai macam pengalaman dan ujian hidup yang akhirnya membentuk karakter dia lewat pilihan dia sehari-hari. Maka dengan membaca sastra, ini juga bisa menjadi latihan moral bagi kita. Kita belajar lewat pengalaman tokoh-tokoh dalam cerita sastra itu, tanpa akhirnya kita harus jatuh ke dalam akibat yang nyata atau konsekuensi nyata. Jadi semacam teladan, kita nggak perlu berbuat kesalahan, cukup belajar dari kesalahan orang lain di dalam kisah fiksi itu gitu. Nah, makanya begini teman-teman, mari kita refleksikan sebentar. Pernahkah teman-teman membaca sebuah novel lalu merasa termotivasi untuk
menjalankan hidup jauh lebih baik dari sebelumnya. Misalnya, setelah membaca kisah tokoh nih, yang tabah, yang kuat, menghadapi penderitaan. Setelah itu kita kemudian yang membaca, jadi ingin juga lebih sabar dalam menghadapi hidup. Atau misalnya, setelah teman-teman membaca tokoh yang berani melawan ketidakadilan, tidak menyerah, lalu teman-teman menjadi terdorong juga untuk berani. Nah, itu bukti bahwa sastra itu punya kekuatan etis, kekuatan yang mampu membentuk karakter kita dalam hidup sehari-hari. Dan teman-teman, filsafat Aristoteles itu membantu kita memahami itu semua. Memahami mekanisme perubahan kepribadian seseorang dalam sebuah kisah cerita. Artinya sastra tidak hanya menghibur, tapi sastra juga bisa menjadi satu laboratorium moral untuk kita lewat tokoh-tokoh yang disajikan. Saya ingin menutup pembahasan kita kali ini dengan salah satu pemikiran Aristoteles. Dia mengatakan kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Keunggulan itu bukan satu tindakan, tetapi sebuah kebiasaan dari tindakan-tindakan yang dilakukan secara rutin. Nah, begitu juga dalam sastra. Kalau teman-teman perhatikan, tokoh-tokoh besar dalam cerita kan diingat bukan karena tindakan tunggalnya yang heroik, tapi karena perjalanan panjang mereka yang membentuk karakter mereka. Dan kita pun sebagai pembaca harusnya bisa belajar membentuk diri dengan cara yang baik. Saya pikir cukup sekian pembahasan kita hari ini. Kita ketemu lagi besok dengan pembahasan sastra yang lainnya. Tetap berpikir kritis.